Yuk lanjut aja Bu. Ya, jauh ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Saya mulai lagi lah. Ya, boleh. Hampir setengah jam lah, Pak. Oh, iya. Udah banyak diskusi Pak. Kata lebar gitu. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih Pak Kadis sudah diterima dengan baik dan tadi sudah berdiskusi beberapa hal. Tapi karena Pak Kadis baru datang, jadi kami ulangi sedikit lagi nggak Oh, apa-apa. boleh. Iya. Jadi gini Pak Kadis ya, kami dari WISU ya, mewakili WISU saya Prof. Nur Hayati dari Ketua Lembaga Penelitian WISU. Perkenalkan dulu di sebelah saya Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Murni Sari Rahayu. Kemudian sebelahnya ada Bu Susan ya, dari unit laboratorium ya, laboratorium Fakultas Pertanian. Sebelah ada Dedi Pujiantoro, juga tim peneliti kami, dan Pak Dr. Ridwan juga tim peneliti Pak dari Fakultas Pertanian WISU. Jadi kedatangan kami di sini Pak adalah dalam rangka ingin bekerja sama, ingin menjalin silaturahmi dan bersinergi Pak untuk kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Nah terutama kami memilih itu daerah Pulau Kampai. Nah alasannya kenapa kami memilih Pulau Kampai Pak, sebenarnya ini adalah tadi sudah saya ceritakan juga adalah berdasarkan program kerja dari ISU Pak, ada namanya laboratorium sosial. Nah jadi laboratorium sosial ini adalah untuk mengkaji beberapa permasalahan termasuk bidang pertanian, walaupun sebenarnya awalnya adalah kajian di bidang sejarah dan menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu ada 3 klaster wisata ya dari hasil pengkajian sejarah yang dilakukan ke daerah Aru, ke Sintang, Ajiji dan daerah-daerah wisata dan religi. Itu ada 3 titik atau 3 klaster pengelompokan dari hasil penelitian kami. Ada klaster wisata maritim sekitar Aru, kemudian klaster wisata religi dan budaya di sekitar Ajiji, dan wisata pendidikan yang terkait dengan perminyakan. Nah ini juga sudah kami diskusikan dan kami sudah beraudiensi pada tanggal 4 Agustus ke Bapak Bupati yang diterima oleh Bapak Sekda, dan diarahkan kami untuk terus menggali Pak hal-hal yang terkait dengan kegiatan di Langkat. Nah jadi kami salah satu sebenarnya waktu itu pergi ke Pulau Kampai adalah dalam rangka untuk melihat makam ya Pak, makam panjang, kemudian ada lagi makam merah. Nah setelah berdiskusi dengan Pak Kepala Desa ternyata menemukan adanya masalah padi ya. Jadi waktu itu katanya produksinya cuma 500 kilo, padahal potensinya 5 ton gitu Pak. Nah jadi masalahnya apa Pak Kades, gitu diskusi mulanya Pak ya. Masalahnya katanya masalah pengairan, masalah varietas, sama penyakit, nah gitu. Jadi kemudian berkelanjutan itu kan waktu itu saya tim lab sosial yang datang. Nah berikutnya saya dan teman-teman Pak yang khusus dari Fakultas Pertanian datang lagi ke sana, diskusi lagi lebih dalam khusus pertanian. Nah timbullah ide kami Pak untuk melakukan penelitian di sana. Nah penelitian awal kami adalah mengenai varietas padi. Walaupun sebenarnya kami menginginkan secara itu ya Pak ya, pakai teknologi bagaimana budidaya tanaman padi di tanah sawit khusus daerah Pulau Kampai. Nah kami nanti akan memberikan sertakan mahasiswa dalam penelitian ini karena terkait juga dengan program sekarang kan Pak ada namanya Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa itu ikut membangun desa. Jadi mereka salah satu program Merdeka Belajar adalah bukan hanya ke perusahaan, tapi mereka penelitian di desa. Jadi itu memang program dari Menristek ya, Mendikbud ya, Ristek Mendikbud. Nah, jadi kami berharap dari sini Pak mohon arahan juga bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Kemudian mungkin ada hal-hal lain lah Pak yang terkait ini. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Selain nanti kami juga minta MOE-nya Pak dari Bapak Kepala Dinas kepada kami. Saya rasa sebagai pembuka itu ya. Terima kasih. Oh iya. Tadi sebenarnya dan diskusi Iya. Tinggal apanya aja nih. Nah, Iya. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama
pertama saya ucapkan selamat datang di Dinas Pertanian dan Taman Kapelangkan. Mungkin tadi saya sudah dihubungi Kasubag Umum tadi Bu, sebenarnya. Tapi karena saya merangkap jabatan nih Bu, saya dapat nitipnya di perikanan, PLT-nya di sini. Nah, jadi tadi kebiasaan saya tuh pagi ke sana dulu. Nah, jadi udah selesai sana semua, baru saya ke sini. Yang sini saya lebih lama, sampai sore gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin udah nggak bisa tadi tepat waktunya beliau dari jam 10 yang dibilang Pak Arah Kasubag tadi. Ada dari Wisu. Itu kita Pak. Kira ketepatan di sana ada tamu pula dari saya satu tadi ya. Jadi itulah kesibukan. Tapi ya udah syukur tadi ada Pak Maruja sama Bu Rosmani tadi. Ya, kita panjang lebar tadi Ibu diskusinya. Intinya Bu memang Pulau Kampi tadi sebagai tujuan tadi Bu ya salah satu sebagai wisata. Sana kan ada Panti Brawe Bu ya. Nah, kemudian juga penghasilan untuk sektor perikanan itu ada terasi juga situ Bu. Itu juga cukup terkenal terasi itu. Dan kalau sedikit kalau saya apakan dari perikanan di tahun berapa lupa saya itu Bu. Itu ada juga kita kasih bantuan langsung dari Kementerian LPUKP itu untuk modal daripada masyarakat kita Pulau Kampi lah. Untuk untuk kelompok-kelompok itu dengan bunga rendah dari kementerian itu 0,3% cuma setahun itu. Nah, LPUKP itu program dari Kementerian Kelautan. Jadi sebenarnya kalau dari pangkalan susu aja Bu ya, itu seminggu sekali tuh dari satu orang tuh bisa sampai 4 ton itu penghasil terasi. Sebenarnya cukup besar di situ peluang untuk wirausaha. Dan untuk sektor pertanian memang cukup luas. Kalau di Pulau Kampi, yang mana Pulau Kampi ini kan bisa nanti ke daratannya ke arah ini apa namanya? Sarangjaya kan kesana nanti tembusannya. Jadi memang ada hujan masih kita di sana, makanya untuk produksinya pun masih 5 tonan. Tapi ya mungkin dengan kemarin sudah saya juga kemungkinan untuk ke depan nanti lumbung pangan mau kita dirikan di sana Bu. Dan di Pulau Kampi ini salah satu. Ini masih di pangkalan susu nih lumbung pangan kita nih. Nah, tahun 2022 ini mungkin di Pulau Kampi bakalan tapi yang di apa kan Damar Condong. Ada kan di sini yang ke depan untuk pertaniannya memang masih tak ada hujan, kita belum bisa menyentuh teknologi itu terlalu banyak sehingga ya. Tapi IP-nya berapa kan? 1,5 Pak Gadis. Karena dapat IP 1,5 itu karena di pangkalan susunya itu kan ada 2. Jadi kan salah satu dibagi dari 1,5 ada pangkalan mungkin aja. Karena kan rata-rata itu apa Pak Gadis? Lokal dulu Lokal kalau 5 bulan. Kan 5 bulan itu kan. Iya. Panennya kan. Jadi kalau dia varietas unggul IR itu ya untuk setengah tahunnya lah gitu. Jadi nggak dapat untuk dalam setahun 2 kali bertanam itu kurang lah gitu. Nggak dapat. Nggak terkejar mereka. Jadi itulah dengan program Merdeka tadi Bu ya. Iya, Merdeka Belajar tadi ya. Mudah-mudahan lah Bu, Pulau Kampi tadi walaupun namanya pulau terisolir sebenarnya karena transportasi tadi ya dengan adanya mungkin perhatian dari Wisu dari Fakultas Pertanian ya ini mungkin bisa merubah lah image masyarakat sana untuk bisa menerima teknologi yang kita kasihkan nantinya. Jadi pun kalau kami pun dari dinas ya program-program kami nanti ke depan ini bisa nanti bersama dengan Wisu lah. Dan gitu kan. Nah, ini kami pun sebenarnya mengharapkan tenaga dari luar nih karena penyuluh kami kurang nih. Nah, jadi dengan adanya ini ya perhatian dari Wisu lah saya bilang kan untuk ke kabupaten kami ini salah satu lah mungkin nanti bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan kami karena salah satu misi Pak Bupati kan itu di samping pariwisata peningkatan perekonomian. Nah jadi kalau untuk Pulau Kampi ini ya di samping dia daerah pesisir tapi juga ada pertaniannya. Jadi cukup apalah mendukung
baik itu dari sektor pariwisata, ke pengolahan hasil perikanannya, dan juga pertaniannya. Dan pertanian itu masih di sana padi, masih padi ya. Jadi ya bisa kita bilang masyarakat itu di samping nanam padi tapi ke laut juga. Jadi dua mata pencarian. Tapi kan kalau kita lihat kondisi sekarang di laut, ini kan tergantung kondisi cuaca. Apalagi sekarang nih agak tinggi di gelombang laut nih. Ya. Jadi ya mungkin ya kalau memang nelayan murni ini terasa, tapi kalau di Kampe ini nggak terasa lah. Bukan tak terasa, ada sedikit apalah dibandingkan yang pesisir murni ataupun yang nelayan murni dia. Jadi ya mungkin saja salah satu mungkin untuk peningkatan pendidikan, karena masyarakat pesisir kami ini cukup rendah tingkat pendidikannya. Nah, kalau kita dari perikanan itu sering saya juga sering sosialisasikan ke saya sampaikan juga ke PPL kami. PPL perikanan dengan pertanian beda nih Bu. Kalau pertanian memang Pemda yang mengelola atau Pemda yang membina kan. Sementara perikanan itu langsung dari kementerian. Jadi mereka tuh koordinator saya cuma dinas di sini, tapi mereka tetap secara administrasi tetap bertanggung jawab ke kementerian. Jadi agak susah juga kami. Namun ya tidak lepas juga keinginan kami untuk merubah anak-anak nelayan kita di sana Bu. Itu cukup rendah tingkat pendidikannya. Nah, mungkin ada dengan memberikan edukasi atau pelajaran tambahan ke masyarakat mungkin bisa lah mungkin nanti kan. Nah, karena intinya kalau di sana Bu kelas 3 SD itu belum bisa baca tuh, rata-rata gitu kalau anak lain kita ini. Nah, jadi dengan adanya ya perhatian dari Insu ya inilah mudah-mudahan lah. Jadi dan mereka kalau sudah besar dikit itu udah dibawa ke laut sama orang tuanya. Jadi ya namanya nelayan hari ini bisa dapat memang bisa penghasilan itu bisa sampai 1 juta. Tapi bisa 1 bulan ini kosong tuh. Nah, itulah kondisi di pesisir. Jadi jadi begitu nanti bapaknya sudah dianggap anak tadi mampu dibawa sama bapaknya, itu udah dibawa pelajaran tadi udah nomor keberapa gitulah. Jadi mungkin ada gitu pun masih banyak saya lihat yang anak-anak pesisir ini tuh pintar gitu, mampu gitulah. Namun mungkin gara-gara ekonominya atau gimana lah ya kan, kondisi ekonomi orang tuanya itu mungkin jadi perhatian juga mungkin akademis ya. Mana tahu ada program beasiswa tuh anak-anak lain kita. Saya tambahkan ini Pak Samuel, kebetulan Pak, kami kan juga sudah mengajukan minta audiensi ke Dinas Pendidikan dan alhamdulillah itu akan diterima pada hari Jumat. Jadi nanti yang akan ke sana itu adalah dari FKIP. Nah, itu sudah ada jadwalnya. Ya, jadi hari Jumat pagi. Jadi nanti hal ini tentu sangat menarik ini Pak. Ini nanti akan kami diskusikan dengan Pak Kepala Kadis ya. Saiful. Karena waktu kita audiensi dengan Pak Sekda, itu Pak Katia dia kan jadi waktu diskusi dengan Pak Sekda, waktu itu Pak Kadis Pendidikan ada. Jadi nanti ditindaklanjuti lagi lah. Terutama kita di sana menarik ini Pak, tema masalah pendidikan di daerah pesisirnya. Betul. Yang saya melihat. Jadi nyambung ya Pak ya. Saya kena waktu saya sebagai kepala bidang Bu, saya sering turun ke lapangan Bu. Jadi tahu kan saya, apalagi yang di Kuala Besar kami setahun sekali itu pasti ada razia patroli laut itu. Itu jadi sampai bermalam saya di situ. Jadi tahu kali gimana kondisi anak-anak pesisir inilah. Sebenarnya ya satu sisi bukan masalah fasilitas sekolah kita nggak ada. Memang pola pikir masyarakat itu ya kalau udah bisa cari duit apa sekolah. Nah gitulah tuh. Jadi ya itulah mau kita rubah ya dengan ada begini. Iya betul Bu. Kami juga sudah pernah Pak beraudiensi ke Pak Kacabdis, Kacabdis Pendidikan. Kan beda di sini Pak ya, Kadis Pendidikan. Kacabdis itu kan dari Pemrosu ya Pak ya. Dia SMA. Diskusi juga dengan Pak Kacabdis sama yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya memang di sini rata-rata pendidikannya cuma maksimal berapa tahun ya katanya waktu itu ya. Nah itu akhirnya katanya sampai punya pemikiran kalau misalnya anaknya nggak sekolah mau dibuat perda ini, orang tuanya ini hukum. Nah itu memang masih wacana ya. Tapi sampai sebegitunya karena
anak di sini dikasih beasiswa pun nggak masalah Pak. Iya. Betul. Di desa Jaring Halus juga itu Nah, ada Jaring sana Halus juga posisinya ya. juga itu. Nah, kami ke sana, Pak Kepala Desanya juga bilang di sini Bu yang sekolah itu cuma sedikit. Dibuat pun sekolah nggak ada yang sekolah, dikasih beasiswa pun nggak mau. Jadi mungkin itu tadi lah mindset ya. Iya, orang tua karena udah bisa dirasa udah bisa jadi kawan ke laut dibawa. Kan nggak Itulah dia. Iya. Alhamdulillah lah Pak, jadi ini nanti menguatkan kami juga untuk di bidang Iya, pendidikan selain bisa. pertanian ya. Makasih Pak. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Itulah Bu, apa kondisi pesisir kita. Jadi kalau untuk penghasil di pesisir lah selain tadi pertanian tadi, jadi saya masuk karena ketepatan pula saya bidang itu, jadi perlu juga dalam arti ini Bu, untuk keterampilan ibu-ibu ibu-ibu yang nelayan lah, supaya ya mungkin ya, selama ini kan mereka tuh menjual terasi itu dalam bentuk besar gitu, 1 kiloan dia gitu. Nah, mungkin dengan kita pengolahan dengan dikit-dikit lah dia pakai apanya kan. Kemasan yang bagus. Iya, cara kemasannya itulah. Iyalah. Nanti kita bantu juga bagaimana penjualan online. Iya, begitulah. Jadi memang selama ini sudah terkenal. Terkenal. Tapi kalau bisa ini, kalau kita bisa dengan online kita angkat itu mungkin Pulau Kampung itu akan terangkat kemana-mana. Selama ini hanya terkenal kampung. Namanya aja. Tapi kalau terus kita ekspos, kita kasih pemberitaan. Iya, betul. Selain itu tadi memang kami berencana membuat kampanye juga pada masyarakat. Terus kita bawa orang teknologi dan pertanian, juga bisa bawa di sana. Jadi nanti dari terasi itu kita kasih ada nilai tambahan edit dari si terasi tadi. Karena kita buat rumput terasi. Iya. Kemarin sempat juga kami beli beberapa, kami buat di sana, gitu kan. Kalau bisa di pengolahan lah, yang Pengolahan teknologi ya, pertanian. Jadi tadi juga sudah dicerminkan dengan Pak tadi, dengan Ros. Jadi rencana kita bukan hanya padi aja Pak. Jadi kita coba mengembangkan juga kacang hijau tadi sama kedelai Bu. Jadi ada dikasih pangan di situ yang bisa dihasilkan dari Pulau Kambo ini. Karena kalau misalnya di padi ini, kalau beritanya mungkin kita sedang memperbaiki kualitas yang supaya bisa lebih tahan, bisa produktivitasnya tinggi. Kita juga bisa mana tahu di situ kacang hijau juga nutrisinya bisa bagus, ya kan? Jadi ada beberapa pilihan alternatif yang bisa dilakukan nanti untuk menambah income mereka, Meningkatkan ekonomi masyarakat itu tujuan akhirnya kan Pak. Betul, ya itulah. Tujuan akhirnya. Biar jangan, karena gini Bu ya, ini nelayan selama ini nelayan itu dianggap pekerjaan bawahan gitulah, rendahan gitu. Nah, jadi begitu ada program dari kementerian, mereka mendapat asuransi, kemudian mendapat bantuan usaha, itu merubah KTP sekarang banyak. Selama ini KTP-nya itu kerjaan wira swasta, padahal nelayan. Itu pun jadi dengan ada kayak gitu kan, kalau wira swasta nggak bisa kita masuk nelayan, bantuan nggak bisa kita kasih. Jadi berubah KTP sekarang nelayan. Jadi nelayan ini sekarang jadi bisa dibilang bukan pekerjaan yang rendah lagi lah. Tujuan terangkat ya. Begitulah dari apa. Jadi di apa pun dia kan mungkin di Pulau Kampi mungkin kalau kita lihat nanti KTP-nya pun ya mungkin ada yang bertani, ada yang nelayan dan sudah lebih jelas dari sekarang. Enggak wira swasta lagi, wira swasta dia enggak lagi. Ya, nanti itulah tadi dari pemasarannya itulah ya Pak. Iya. Tapi nanti kita bisa mengembangkan sistem online-nya ya kan. Boleh. Kita buat Memang bekerja sama kita dengan dari online. dinas perdagangan sudah ada ya. Ada, Pak. Online pasar. Di pasar. Cuman ya belum juga karena kan yang dia kalau ini belum tersentuh nih Bu. Mereka tuh mau yang produk udah jadi, sementara sana untuk menjadikan itu belum bisa. Kita di situnya. Khusus Pulau Kambo, khusus Pulau Kambo itu memperkenalkan bagaimana Pulau Kambo itu sendiri. Iya. Dari mulai wisata
namanya apa hasil-hasil Pertanian yang perikanan. tanahnya. Jadi nanti kalau ada waktu itu nanti kita berusaha itu di medsos itu kita naikkan. Sudah disalurkan mungkin orang di apapun belum malah kali yang mungkin di luar Indonesia, Sulawesi, Kalimantan belum kenal kali mungkin dengan Pulau Kampa ya. Tapi justru orang Malaysia kenal Pulau Kampa, orang Singapura kenal Pulau Kampa. Ada sejarah. Ada sejarahnya. Mata merah itu yang terkenal ya, sejarah mata merah. Bukan di Indonesia malah belum. Tapi kalau yang makam-makam itu, kalau kita nginap-nginap di hotel-hotel di Medan, itu ada apanya? Semacam Storytellingnya ya. Kalau Brawi itu seperti kata Pak Kades tadi, itu ada tuh. Kami juga ke pantainya itu Pak, saya lihat sawah kemarin Itu di ada juga pantai itu. binaan kita dari dinas Pak Edi tuh. Iya, yang UKM itu. Iya, dia udah maju lagi ya. Pak. Iya. Kami dulu di situ Pak. Oh, dia, tempat dia ya. Kelapa ya, Pak Ridwan ya. Iya. Tempat Pak Edi itu. Edi ya. Pengolahan-pengolahan selain itu lah Bu, selain terasi itu apa kira bisa diolah lagi tuh, gitu kan? Ya bisa nanti Kerupuk apa tadi kan gitu kan? Ya kerupuk ikan, jadi jangan hanya ingat Pulau Kafe, ingat terasi aja kan gitu. Iya. Ikannya bisa juga dikenal kayak Malaysia itu ada ikannya juga itu. Iya. Saya nggak tahu dari apa. Nah kita kenapa kita nggak buat itu? Karena warnanya jelek hitam, tapi begitu dia bawa, makanya kalau kita ke Malaysia rasanya kalau nggak bawa itu sayang. Ada lagi mungkin dari THP ya mungkin bisa community, Mungkin, Pak, makanan solar atau segala macam. Ke depannya mungkin nanti akan gali lagi apa yang ada, karena kemarin itu kita juga nggak lama ya, 3 jam Pak. Tapi mungkin nanti ke depannya kalau kita kesana lagi nanti kita akan lihat potensi apa saja sih. Yang pertama mungkin dari pertanian dulu. Iya. Ya. Yang kedua nanti baru potensi dari hasil apa yang bisa di Pulau Kampa itu. Mungkin hasilnya ada, tapi tidak mendunia atau tidak kurang atau bentuk dan lain-lainnya. Mungkin itu bisa kita dulu Pak. Sementara mungkin nanti ada waktu kita yang lebih panjang, kita akan turun lagi ke sana. Atau gini Pak, saya punya ide gini, bagaimana misalnya kita bikin webinar, nanti Pak Kadis sebagai narasumber atau dari mana yang lain juga narasumber untuk khusus kita membicarakan masalah Pulau Kampa ini lewat Zoom aja gitu. Itu gimana menurut Pak Kadis? Bisa juga. Iya kan? Bagusan kan gini, kita kan ada LCC tuh. Tapi tetap sana. Iya maksudnya artinya kan karena ini semua sektor Bu, Iya, semua kalau ya sektor, bagusnya tingkat sekda aja Bu, gitu maksud saya. Biar bukan sekda yang mengarahkan gitu loh. Jadi misalnya ada potensi pariwisata, dinas pariwisata kan gitu. Kalau kita kan cuma nanti khusus pertanyaan aja kan gitu kan. Jadi sementara sana kan ada LCC kan gitu kan. Artinya memang selama COVID ini standby saja sana kan gitu kan. Semacam apa kita lah sering-sering Zoom meeting semua tempat itu kan gitu. Jadi misalnya nanti pertanyaan, Pak Sekda tinggal manggil kami aja pertanyaan, kan gitu. Pariwisata kan gitu. Atau memang kalau misalnya semua koordinasi, ya kumpul kita semua situ kan gitu. Kadis-kadis semua kan gitu kan. Surat panggilannya bisa dulu. Surat panggilannya di Pak Sekda dulu. Pak Sekda juga udah, kami kan udah audiensi Iya. bisa lebih. Itu pun satu lagi Pak, sedikit apanya tadi masalah perairan tadi, laut tadi. Itu ada keunggulan sedikit di Pulau Kampe dan Pulau 9 tuh. Itu air laut kita itu dibandingkan tempat lain tuh ada perbedaan. Dalam arti gini, untuk budidaya ikan kerapu cuma di situ yang paling cantik. Kalau Bapak kemana pun tuh gepeng kerapu Bapak tuh. Tapi kalau sini buntet deh ya. Baru sama bibitnya. Nah itulah dia apanya. Itu ada kelebihannya. Berarti kandungan airnya yang berbeda Nah, ya. itulah mungkin lah iklimnya atau apanya semua lah ya. Tapi Lingkungan lah. tergantung iklim mikro dan Iya. inilah Kalau kondisi di Pulau air. Kampe kan rata-rata Bapak nampak keramba jaring apung tuh kan. Iya, iya. Itu kerapu itu. Dan itu setiap 3 atau 4 bulan sekali itu kita ekspor ke Cina itu. Oh. Itu datang nanti kapal yang kemarin kan ada dengar berita yang katanya kapal masuk ke Langkat masuk Kapal Cina. tenaga kerja asing katanya waktu Covid itu yang lagi. Nah itu lagi sebenarnya bukan itu, diisukan aja. Mereka mau beli ikan hidup. Kalau Iya, ikan hidup.
bukan ikan apa, ikan hidup. Jadi ikan ini ikan hidup ya Pak? iya, jadi kalau di Cina itu bisa sampai per kilo itu jutaan itu lah. Cuman kalau kita masyarakat kita menjual hanya 120 150 per kilonya. Luar biasa ya potensi kita. Mantap, ya, luar Pak, biasa ya. Bu, kalau makanya saya bilang. Ciri khas apa yang tadi yang perairan Dan ya? itu pun kemarin tapi belum jalan lah sampai sekarang Bu ya. Sedikit program ke apa perikanan. Di Sesiur itu kita mau buat kampung kepiting, soka, kepiting lunak tuh. Situ udah kita kemarin sudah kita buat apa kita melalui drone kemarin sudah sampai ke kementerian, tinggal mana dari sana lah. Karena kan Pak Menteri itu sekarang sukanya ada kampung-kampung gitu, kampung ikan, kampung apa gitulah. Paname sekarang memang menjanjikan, tapi karena penyakit ini kan kondisi cuaca gak jelas sekarang, terlalu banyak curah hujan. Nah, banyak yang mati, kurang banyak nggak berhasil lah Paname. Jadi kalau kepiting soka ini itu kan di atas dia, kan tinggal kelihatan ya gitulah. Itu nanti gimana ya? Itu kan pakai keranjang-keranjang kecil itu nih, banyak kanan. Jadi itu makanannya ikan ruca, ikan sisa-sisa ikan apa tuh lah, potong-potong kecil. Nah, jadi harganya cukup luar biasa lah kalau soka ini kan beli 50.000 kita bisa jual 115. Itulah dalam waktu 20 hari. 20 hari dalam arti itulah kemarin orang bank pun mau menanamkan modal itu. Karena putaran duitnya terus apa cepat gitulah. 20 hari udah jadi duit. 20 hari udah jadi duit. Kita ambil dari apa? Dari soka. Cuman kendalanya Bu, sekarang yang apa juga kita perlu apa memperbaiki habitat dari kepiting. Kepiting ini habitatnya di hutan bakau, kita rusak semua. Disitulah. Jadi kalau bisa hutan bakau ini kita kendalikan, di mana kita perbaiki, yakin saya luar biasa langkah ini untuk kepiting bakau ya. Pengabdian kita nanti. Itulah disitulah maksud saya arahnya Bu. Ya jadi kan Banyak Bu. Jadi Untuk pengabdian kita nanti kita upayakan untuk penanaman bakau seperti di sana di daerah Sergi itu kan dari produksi bakau. dan untuk apa Bu? Untuk kepiting bakau apa kepiting soka ini 4 perusahaan sudah menangkap koda di Langka. Di Sergi di mana-mana nggak ada. Untuk Indonesia baru kita ekspor. Untuk Sumatera Utara baru Langka ekspor kepiting soka. Iya. Nah, itulah salah satu. Potensi dari langkat ini ya. Jadi kenapa kepiting kita lebih laku di pasaran Cina ataupun Eropa? Itu kepiting kita punya ciri khas, dia nggak begitu besar. Jadi kepiting ini sekali satu ekor itu bisa dapat bisa untuk 1 orang. Sementara kalau yang dari Thailand atau dari Vietnam itu besar sampai sekilo 7 on gitu 1 ekor. Nah, itu harganya kan mahal, itu nggak habis. Mereka yang di luar negeri itu pada saat jam makan siang makan kepiting itu cukup 1 ekor tuh habis 1 orang. Nah, itulah kelebihan kita punya. Makanya dikejar terus yang punya langka. Nah, itulah potensinya untuk lautannya ya Bu ya. Khasnya lah ya. Iya, bakau tadi. Bakau. Jadi intinya nih rumahnya udah kita rusak selama ini Bu. Jadi kurang produksi kita ini. Sampai 70 ton loh per bulan kita kalau ekspor kepiting bakau atau kepiting soka itu. 70 ton. Iya. Kondisi Covid sekarang ini agak kurang dikit lah, kalau nanti normal ya 70 itu pasti tercapai lah ya. Per bulan, bukan per tahun. Nah, 70 ton. Jadi kan kalau kepiting soka tuh berapa Ibu beli kalau dia Pak? Saya rasa susah dapatkan di sini kan? Kan susah kan? Nah, kalau kemarin forum SKPD kami yang seluruh Sumatera Utara saya bawa ke sana, entah karena apa lah, mungkin dikasih mural dari Cina itu ya, sama cold storage-nya, cuma 50.000 buatnya. Nah, tapi habis itu nggak kasih lagi. Jadi dia ada kotaknya kemasan itu kan, kalau warna ini ke Cina, yang warna ini ke Eropa, ada dia. Ada ya. Itu dalam satu kota itu 12 ke 13 ekor kilo dia, satu kota 1 kilo. Itulah apanya. Sesiur kalau nggak salah. Sesiur. Sesiur itu Jadi masuk kampung Pangkalan Susu juga. Pangkalan Susu. Kecamatannya. Kita dekat ini semua ini. Dekat. Kita dekat semua. Pernah saya Pak pergi ke Sebelum- Bangka ya, ke Bangka kan, pulang dari situ teman saya ada kebetulan
sana, kami dibawain oleh-oleh kayak paket gitu ya, isinya kepiting gitu Pak. Jadi kita tinggal goreng gitu dari kemas-kemas. Nah, begitu. Itu pasti itu. Sebelum pelabuhan tuh lah sesior itu. Sesior. Pelabuhan itu. Itulah rencana kita kampung kepiting nantinya Bu. Kampung kepiting ya. Nanti juga kemarin. Jadi kalau memang misalnya nanti ada mahasiswa yang mau turun ke sana ya kontak aja kami dulu Bu. Nah, biar nanti ya ada waktu kita kan gitu kan, sama-sama mahasiswa kan gitu kan, kalau kita ke sana. Dalam waktu dekat ini kan mereka mau nanam nih di awal Oktober Pak. Nanti sebelum itu kita bisa ke sana Pak. Boleh ya, nanti kita kontak penyuluh, kan ada yang bisa. Iya. Nanti perikanan nanti kan bisa Pak Kadis ya. Bisa sekaligus bisa Nah, kita nanti apain. di sana. Bisa 2 sektor lah. Jadi kan Nanti saya apa kan? pariwisata sebelahnya kan terus pariwisata. Iya. Kebetulan namanya itu orang pertanian juga itu. Yang kepala bidang ya, muslim. Nah, orang pertanian dulu. Baru pindah aja tuh. Baru pindah dari sini. Muslimin. Terima kasih lah ya Pak Kadis sudah kami disambut dengan baik dan banyak sekali ternyata nanti berkembang ya Pak ya. Banyak ya, berkembang ya, nggak pertanian aja. Kita di program kami. Jadi Pak Kadis kan saya sebenarnya udah bawa konsep untuk MOE ini ya. Saya sampaikan aja lah Pak dulu nanti dilihat Kita dulu. bahas Nanti kita diskusikan lagi bagaimana mau dibuat. Ini satu yang terkait dengan sosial. Yang satu ini yang khusus pertanian. Oh, Jadi oke. ada dua. Dua, oke. Nanti kami pelajarin dulu ya. Iya. Tapi kita fotonya sama nanti pegang Pak boleh ya Pak ya? Boleh. Iya, Pak Kadis lah ya. Pak Kadis dulu. Ini menyerahkan Menyerahkan ini secara ini aja, secara aja. formalitas saja nanti ya. Sebenarnya nanti kami kita cek dulu. Ya sih. Beda aja Pak. Ibu dekat ya, ibu dekat. Yang satu saya satu. Pak. Bukan yang ini dekat, yang dari pertanian. Dekat. Di kampung lain dan di sopan tadi. Inilah dia nih. Memang kita buat di sopan tadi semua. Kita udah buat apa ini? Kita udah kirim proposal ke kementerian ini. Itulah dia. Beda dengan dalam Toba. Beda. Apa sana kita bulan gitu. Kalau ini memang tempat dia ya kan. Oke, mana Bu? Gini ya. Gini. Nah, Mama aja masuk aja. Dan kita nggak ada yang kok ada. Ini rapat dikit. Enggak apa-apa. Pakai apa lagi? Satu. kadang-kadang diserahkan dulu ya Pak ya. Oh, boleh. Terlambat. Dari lembaga penelitian Pak untuk tes sosial. Dah. Udah. Nah, dari Bu Dekan. Coba mana? Seharusnya itu dari saya. Oh, Dua. betul itu. Ini nggak ada Pertanian. ini nggak ada nama saya. Oh, nanti aja. Nanti diganti. Nanti diganti. Kasih konsep aja. Iya, Pak. iya, Konsep, apa-apa. kasih konsep aja Pak. Di drop tuh. Oke. Ini dulu Pak ya. Iya. Oh, iya, nggak apa-apa. Korekkan aja dulu namanya ganti aja deh. Jadi kan balik tadi. Boleh. Coba ini buka Pak. Udah bisa. Salam Pak Rektor ya Pak. Iya. Lupa saya nyampe. Apa 53? Tapi sudah mulai balik. Saya punya Pak ya. 31 buat bisa 31. Jadi 31. 0853. Tapi nanti pun ini kan ada konsep. Iya.